Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami yang ajaib, penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh ajaib dan luar biasa tercurah kepada kami semua. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya-Mu, orang-orang kudus-Mu ya Bapa. Hati dan pikiran kami dianugerahi dengan damai sejahtera dari surga. Dan diberikan kami kekuatan yang baru. Pikiran-pikiran yang terus merindukan, hati yang merindukan, haus akan firman Tuhan. Kami berterima kasih Bapa, pagi hari ini kami kembali dikumpulkan oleh kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, kami dipersatukan ya Bapa, untuk bersama-sama Tuhan Yesus bersekutu dengan Engkau, dengan firman-Mu, dengan semua saudara-saudara seiman kami yang sudah berada di Zoom meeting ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan pada pagi hari ini, semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan, kami akan mendengarkan bersama-sama, dan biarlah hikmat dari surga memenuhi hati kami semua, sehingga damai sejahtera Tuhan terus menguasai hati dan pikiran kami dan persekutuan kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, diberkatilah semua yang hadir pada pagi hari ini dalam acara saat teduh kami ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan menyampaikannya pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya. Saya mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya terambil dari Filipi pasal 1, Filipi pasal 1, ayatnya yang ke-29, namun saya akan membaca dari ayat 27 sampai 30 ya. Masih dari kitab Filipi, kitab yang ditentukan oleh pembina kita untuk bersama-sama kita mengambil berkat Tuhan dari dalamnya. Dari ayat 27, saya akan mulai membaca demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Dia, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sekali lagi di ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, di pagi hari ini kita sudah mendengar pembacaan kita dari kebenaran firman Tuhan ini, dan saya memberikan tema di pagi hari ini dengan topik
yaitu tujuan penderitaan Kristen. Tujuan penderitaan Kristen. Jadi segala sesuatu ada tujuannya, dan termasuk juga penderitaan jika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus Kristus, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan, melalui pengalaman daripada Rasul Paulus kita bisa belajar apa saja tujuan dari penderitaan Kristen itu, ya, yaitu yang pertama adalah supaya iman mereka, kita lihat di sini, supaya iman daripada jemaat Filipi ini dikuatkan. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa melalui penderitaan pun yang kita alami, bisa orang lain diteguhkan imannya, bisa dikuatkan imannya. Ya, nah, mengapa demikian? Karena kita lihat di Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-12, sebelumnya Paulus sudah mengatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Puji Tuhan. Jadi apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu tidak sia-sia, tetapi itu menjadi semacam pemicu, menjadi semacam bahan bakar, ya, bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, ya, untuk menjadi lebih berani untuk memberitakan Injil Kristus, dan kemajuan Injil semakin disiarkan, semakin berani orang-orang yang percaya untuk memberitakannya kepada orang-orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa penderitaan oleh sebab pemberitaan Injil itu bukanlah suatu hal yang memalukan. Seperti yang Paulus alami, dia tidak malu. Kenapa tidak malu? Karena dikatakan di Roma pasal 1 ayat 16, karena dia katakan, Injil, sebab Injil adalah kekuatan Allah. Ya, di Roma 1 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saya akan bacakan dulu di Roma pasal 1 ayatnya yang ke-16. Dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya kalau kita lihat di dalam terjemahan di Alkitab berbahasa Inggris, di dalam King James Version dikatakan, I am not ashamed. Aku tidak malu, ya, akan Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah, ya, kekuatan Allah, the power of God, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita memberitakan Injil yang benar, Injil Kristus, Injil kasih karunia Allah, sebenarnya di situ kita diberikan supply, kekuatan, ya, power daripada Tuhan di dalam diri kita, dan juga di dalam diri orang yang mendengarkan Injil Kristus. Ya, itu yang dikatakan. Kenapa? Karena kita tahu Injil yang kita beritakan itu adalah tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa sampai saat ini semua orang yang mati, ya, belum ada yang bangkit dari antara orang mati dari kubur, tetapi Yesus Kristus satu-satunya. Ya, baik nabi, baik raja, maupun orang-orang hebat yang pernah hidup di dunia ini,
Mereka kalau sudah mati, sudah meninggal dunia, sampai sekarang mereka tidak bisa membangkitkan diri mereka dari kematian itu, karena maut berkuasa atas mereka. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, maut tidak berkuasa atas dia, karena dia mati hanya dalam 3 hari, dia harus bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia harus bangkit? Karena kalau dia tidak bangkit pada hari yang ketiga, berarti dia bukanlah Allah yang berkuasa. Amin. Tapi kubur tidak dapat menahan dia. Pada hari yang ketiga dia harus bangkit, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Untuk menyatakan bahwa Yesus Kristus berkuasa baik di bumi maupun di surga, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan dia mati menghapus segala dosa kita, mengalahkan maut, supaya kita yang percaya kepadanya memiliki jaminan kepastian masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, setiap orang yang percaya pada Yesus harus yakin bahwa kita sudah dijamin pasti masuk surga sekali untuk selama-lamanya. Tidak ada keraguan untuk itu. Karena itu adalah kasih karunia Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Paulus mengatakan, janganlah malu menyaksikan Injil Kristus. Ya, meskipun Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam penginjilan kita, di dalam pemberitaan kita, ada orang yang tidak suka dengan Injil keselamatan atau yang menolak pemberitaan kita, tetapi kita tahu bahwa tujuan daripada Allah adalah agar kasih karunia Tuhan dicurahkan dan menguatkan kita, di mana kekuatan Allah ditaruh di dalam hati kita, bahwa kita diyakinkan kita sedang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenarannya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat contoh nyata orang-orang yang percaya yang bersama-sama dengan Paulus, Rasul Paulus, di kota Roma waktu itu, ya, tempat Paulus dipenjarakan karena Injil. Setelah mereka mendengar bahwa Paulus menderita karena kebenaran, mereka, saudara-saudara, malah iman mereka makin bertumbuh. Ya, mereka makin berani berbicara. Tambah yakin mereka akan kebenaran firman Tuhan yang sedang bekerja, memberkati hidup dan persekutuan mereka, karena Tuhan menguatkan mereka. Ya, luar biasa, puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita lihat bahwa penderitaan itu bukanlah sesuatu yang jelek. Kalau Tuhan mengizinkan, ya justru itu menjadi sebuah kekuatan baru untuk bisa membuat motivasi orang-orang yang percaya semakin berani untuk bersaksi bagi Tuhan. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, bahwa tujuan penderitaan kekristenan itu, atau tujuan penderitaan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa kita lihat daripada pengalaman daripada Paulus di sini adalah bagaimana apa yang dia alami mengkonfirmasikan betapa pentingnya kesatuan hati, pikiran, dan tujuan bersama daripada kita sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, ya, di tengah-tengah dunia yang pecah belah, yang terjadi perang, yang ada kebencian sana sini dan lain sebagainya, kita akan dikonfirmasikan oleh Injil Kristus, bahwa Injil Kristus adalah untuk mempersatukan kita, mempersatukan semua orang, ya, untuk bersatu menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini, meskipun di tengah-tengah persoalan hidup berbagai macam tantangan. Tapi ketika kita memberitakan Injil, karena Injil adalah damai sejahtera Tuhan, maka mempersatukan hati semua orang yang sedang mengalami kekacauan, atau mempersatukan orang yang sedang menderita, karena hati mereka dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-7 dan yang ke-8, dia katakan di situ, ya, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian.
Jadi ada kerinduan untuk selalu bersama-sama pada persekutuan mereka, orang percaya, ketika mereka melihat, mendengar ada saudara seimannya yang menderita karena Injil atau kesusahan karena pemberitaan Injil, mereka malah menjadi bersatu. Ada suatu kekuatan yang merekatkan mereka, ya, yang mengikat mereka oleh kasih Kristus sehingga mereka makin kuat persekutuan mereka, ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kata persekutuan dan mendapatkan bagian ini adalah kunci memahami pentingnya kesatuan iman Kristen kita di sini, ya, iman orang percaya. Yaitu dikatakan bahwa kata persekutuan adalah fellowship, ya, yaitu satu perahu. Ya, satu perahu berarti satu tujuan. Amin, Bapak Ibu. Ya, satu perahu satu tujuan. Yang kedua adalah kata ambil bagian, participation. Ya, keterlibatan. Keterlibatan apa? Dalam hal pencapaian suatu tujuan bersama yang sudah ditentukan. Sama seperti kita juga di dalam The Power of Love ini, kita satu perahu, kita satu tujuan bersama. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita tidak memiliki tujuan kepentingan pribadi kita masing-masing, tapi kita satu tujuan bersama, yaitu tujuan bagaimana memuliakan Tuhan. Dan juga tentunya kita punya keterlibatan, participation, di mana kita bersama-sama, Bapak Ibu, saling mendoakan, saling mendukung, dan bagaimana supaya kita bertumbuh bersama sesuai dengan visi misi daripada The Power of Love Ministries ini. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa penderitaan Kristen itu tidaklah selalu jelek. Ya, di tangan Tuhan, ya, semua Tuhan jadikan, semua segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Lihatlah Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bagi saya sendiri pandemi virus corona yang berkepanjangan ini bukanlah menjadi sumber sungut-sungut, bukanlah menjadi masalah untuk menyalahkan Tuhan atau untuk menyalahkan orang lain atau untuk menyalahkan keadaan. Sama juga saya pikir bagi Bapak Ibu Saudara semua yang hadir di sini, bahwa kita mengatakan Tuhan itu selalu baik. Amin. Kita tidak akan mempersalahkan Dia, kita tidak akan mencari kesalahan orang lain, dan tidak menyalahkan keadaan, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Meskipun kita belum bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kita, dengan keluarga kita, ya, yang punya cucu, selalu berhati-hati untuk tidak menjaga jarak dulu dengan cucunya. Karena apa? Kasihan anak-anak kecil kalau sampai mereka batuk pilek, ya kan, kasihan. Sementara opa, opung, nenek, kakek sudah sangat rindu sama cucu, tapi anak-anaknya bilang jangan dulu opung, jangan dulu bapak, mama, jangan datang dulu, ya kan, dan lain sebagainya. Tahan. Tapi syukur Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, karena di dalam pandemi ini, ya, begitu canggih, Tuhan sudah izinkan teknologi secara luar biasa. Bisa video call, ya kan, bisa lihat wajahnya, bisa tertawa, dan bisa bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Jadi memang Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, benarlah apa yang dikatakan oleh Alkitab ini sudah luar biasa, tidak ada salahnya sedikit pun, ya. Oh, inilah jalan hidup kita, ya, untuk menuju semua berkat Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, pertama-tama kita dianugerahkan keselamatan hidup yang kekal, dan kita menikmati segala berkat berlimpah dari surga, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jadi karena itu, ya, marilah kita ajarkan terus kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada jemaat kita, kepada siapa saja yang terhubung dengan kita, bahwa Tuhan itu selalu baik setiap saat dan kapan saja dan di mana saja. Bahwa pencobaan-pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita, oleh karena Allah setia ketika kita dicobai,
Dia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jangan biarkan orang yang terhubung dengan kita merasakan putus asa atau merasa bahwa hidupnya adalah paling menderita di dunia ini, ya, karena adakan lagu yang mengatakan begitu. Aku tak sanggup lagi menerima derita ini. Aduh, itu salah satu lagu yang saya tidak suka. Tapi itu adalah satu kenyataan bahwa banyak orang yang merasa tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan ini. Tapi Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus kita disanggupkan semuanya. Makanya kita panggil semua orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Supaya mereka tidak ribut, tidak perang terus. Ya kan, mereka harus berdamai, mereka harus merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam Yesus Kristus. Demikian saya pikir bahwa kita juga semua yang hadir pada pagi hari ini adalah damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai hati kita, keluarga kita semuanya. Meskipun ada tantangan diakibatkan oleh COVID-19 ini, ekonomi menurun atau kesehatan kurang baik dan lain sebagainya, marilah kita ingat, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua akan mendatangkan kebaikan, sukacita, damai sejahtera, dan berkat berlimpah dari Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Yang penting, Paulus katakan, latihlah dirimu untuk bersabar, bagaimana seperti Yesus tekun menanggung penderitaan, dan akhirnya dia ditinggikan selama-lamanya. Suatu saat semua mulut akan mengaku Yesus adalah Tuhan, dan semua lutut akan bertelut menyembah Dia sebagai Tuhan dan Raja untuk selama-lamanya. Diberkatilah kita semuanya, Bapak Ibu, di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini membuat kita bertambah semangat. Spirit kita terus melayani Tuhan. Beritakan Injilnya. Yesus mati di atas kayu salib. Dia bangkit untuk mengampuni segala dosa kita. Setiap orang yang percaya diberikan jaminan hidup yang kekal dan damai sejahtera Tuhan selalu menyertainya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami melihat dan kami mengetahui bahwa harapan yang selalu menggembirakan, harapan yang selalu membawa sukacita, selalu dihadirkan oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kami merasakan kesegaran di dalam tubuh kami, dalam fisik kami. Engkau bangunkan kami Tuhan dari tidur kami untuk mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami semua orang yang percaya kepadamu, kami akan terus dikuatkan oleh firman-Mu, sehingga kami siap ya Tuhan diperlengkapi menghadapi situasi apapun. Kami tahu ada damai sejahtera Tuhan senantiasa menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami senantiasa bisa tetap memuji memuliakan nama-Mu. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan kami sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Diberkatilah semuanya yang mendengarkan firman di pagi hari ini, untuk menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Subakti.